Oke, selamat siang dan setengah satu, Airin dan Dani yang udah join di sesi apa sih? Sharing santai siang-siang. Jadwalnya rada maju dikit daripada nanti over malah meeting yang lain terganggu. Jadi sesi siang hari ini seperti biasa saya nggak pernah peduli sama berapa yang nonton, saya nggak pernah apa itu jadi itu target gitu karena ya yang penting seminggu sekali kita berbagi hal-hal yang penting yang bisa kita bagikan ke orang lain sih biar kitanya tuh nambah tahu hal yang baru kemudian bisa dapat insight yang baru juga. Hari ini seperti yang aku mention di pemberitahuan minggu lalu kalau nggak salah sama tadi tak tabelin, jadi kita mau bahas buku atau kalian pada suka baca buku atau enggak gitu dan nggak apa-apa bertiga ngomong kayak gini buku tuh barangkali ada hal-hal yang menarik. Oke, sambil nunggu yang lain nih daripada ya nggak apa-apa kan nggak didengarin orang. Dari Erin, Rin, kamu suka baca buku nggak, Rin? Suka Mas, dari kecil. Coba dasar apa yang kamu baca dan apa isinya atau apa yang menarik. Jadi belakangan ini aku baca buku self help atau enggak self improvement. Jadi judulnya itu mungkin agak sensitif ya. I want to die but I want to eat tteokbokki. Ini sebenarnya buku dari Korea gitu, ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi kayak mental health dari penulisnya ini. Lumayan bagus sih Mas, isinya banyak kayak quotes gitu, bagus. Lagi searchnya. Apa yang contoh kuat yang kamu ingat tanpa buka ini ya, buku ungu ini ya. Iya yang ungu. I want to die but I want to. Tteokbokki itu makanan. Iya makanan, kayak kue beras gitu Mas. Apa yang contoh yang menarik? Terus kamu pengen jadinya pengen mati apa pengen maam nih dari sini? Oh enggak, kayak um, tahu aja sih sudut pandang dari penulisnya gitu. Terus ada beberapa similarities, maksudnya kesamaan sama aku, terus kadang ada yang beda gitu. Tapi isinya kuat-kuat gitu apa? Enggak, dia kayak ceritain sesi sesi konseling dia sama satu psikiater gitu. Hmm, Terus sama apa pandangan dia terhadap gini-gini. Gitu. oh jadi dia kayak psikiater gitu ya atau dokter gitu? Dianya yang sakit, Oh jadi dia yang dia yang sakit. konseling. Mantap, mantap, mantap. Memang lagi rame sih di Indo ya tentang self help apa help help kayak gitu, Mental health. mental health startup Iya. startup segala macam. Aku juga sering ngecuri atau apa pasti tentang itu juga. Oke, satu buku yang menarik. Jadi kalau karena kita berempat ya, jadi kita mainnya satu buku pindah satu buku pindah ya. Itu ya, mantap ya. Asik. Iya. Lanjut ke Dani. Kamu baca buku nggak, Dan? Baca mas. Apa? Tapi aku suka novel sih mas. Boleh Suka novel, novel. novel juga buku kan, kan di print juga. Apa judulnya? Oh, eh, i- Bumi Manusia mas. Oh, Bumi Jadi ini Manusia. novel tuh ya yang bikin aku suka baca juga sih gara-gara Bumi Manusia juga. Udah nonton filmnya? Pas, ya, udah. Terus Tapi kecewa? beda ya kecewa banget. Kan novelnya bagus banget mas. Tapi filmnya tuh kayak lebih fokus ke romance sih sayangnya kayak gitu. Nih, emangnya tentang apa? Padahal apa? Tentang apa sebenarnya? Kalau kalau Bumi di novelnya itu kayak tentang perjuangan tokoh namanya Minke. Jadi dia memperjuangkan kedudukan pribumi ngelawan diskriminasi di masa kolonial Belanda. Jadi settingnya di sekitar awal abad 20 gitu. Terus yang membuat kamu Nah, tertarik apa? jadi kayak dari sini tuh kita kayak bisa melihat kembali sejarah bangsa Indonesia, terus kayak melihat cermin kita sendiri. Selain itu juga ada apa? Kita tuh kayak diajak menelusuri pikirannya Minke yang terombang-ambing
yang tadinya itu kayak mengagung-agungkan Eropa, tapi keyakinannya itu kayak udah bergeser gitu Mas. Sampai akhirnya dia sadar bahwa harus turun dan memperhatikan bangsanya sendiri. Jadi perlawanan Minke itu lewat tulisan-tulisan sih Mas. Jadi ya Sih. gitu. Walaupun kalau lihat trailernya itu ya ada perempuannya Eropa gitu. Ingatku gitu Iya, dulu. Nggak nonton sih dan nggak baca bukunya. Dulu sempet karena pernah lihat ada yang bawa buku ini kayak dan namanya ini Pramudia Ananta tuh sering banget di mention sama orang-orang. Jadi kayak pengen tapi ya udahlah kayak belum ada iya, waktunya juga. Kayak tapi menarik sih setting-setting lama. iya bagus. Oke, menarik menarik. Lanjut Maha, kamu baca buku nggak Mah? Baca cuman baru akhir-akhir ini gitu. Apa? Coba Mah. Apa yang kamu baca? Yang paling berkesan tuh buku judulnya Berani Tidak Disukai atau The Berani. Courage to Be Disliked. Kok itu PDF? Ini bukan. Ini terjemah ya? Heeh. Tentang apa nih? Mah, BTW. Itu ceritanya tentang dialog juga antara filsuf sama pemuda, bahas mengenai teori psikologi Alfred Adler. Terus kayak apa sangat mengubah persepsi hidup gitu. Apa contohnya? Kok kalian anak-anak muda bacanya berat-berat? Apa contohnya Mah? Yang kamu masih Kayak ingat? dia bilang kalau semua permasalahan di hidup kita itu semuanya berhubungan tentang hubungan interpersonal. Maksudnya? Jadi kayak yang bikin masalah itu kalau kita hidup sendirian nggak bakal ada masalah gitu juga. Masalah itu terjadi karena ada hubungan sama orang lain. Terus dia ngasih solusi gitu nggak? Jadi kayak solusinya adalah lebih subjektif aja gitu, kayak yang bisa menciptakan arti dalam hidup itu ya cuma kita sendiri gitu. Jadi ya subjektif pada akhirnya. Makanya judulnya Berani Tidak Disukai gitu. I see. I see. Dan berarti kategorinya apa nih? Self improvement juga? Self improvement. Tulisnya orang Jepang ya? Berani tidak disukai. Ini kayak di kantor tuh ada buku apa? Jadi tak ada yang salah jadi introvert atau apa ya? Pokoknya. Aku baca itu kemarin Mas. Aku sih baca berapa halaman dari depan kayak ya kalau orang yang introvert kayak cocok. Untuk orang kayak aku yang seperti introvert kayak nggak cocok. Tapi kamu udah baca itu juga, Mas? Aku baca pas di kantor kemarin beberapa halaman gitu. Menarik sih di depannya ya karena nggak aku cuma baca berapa lembar doang. Oke Mah, nanti kita muter lagi. Halo Pras, jadi kita lagi permainan satu orang satu buku. Enggak sih, satu orang 10 buku berarti kalau durasinya masih banyak. Kamu apa Pras, baca buku atau enggak Pras? Itu sih Mas, tapi belum selesai sih Enggak bacanya. apa-apa. Apa Pras? Itu buku yang sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Oh iya. Yang bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Yang bahasa Indonesia. Nah, aku kemarin lihat gimana menurut kamu? Ini ya, ini ada subtle art. Ini kan? Ini kan ya? Iya, sudut pandang. Gimana menurutmu? Buku ini sempat viral soalnya. Kayak orang-orang baca gitu sih. Dan aku juga pernah pegang juga. Gimana menurutmu? Apa yang menarik? Ya menurutku bisa kita tuh ngambil banyak pesan gitu Mas. Kita bisa fokus pada hal yang seharusnya kita abaikan. Soalnya menurutku ini buku yang clickbait ya. Maksudnya judulnya keren, tapi nggak tahu karena waktu itu aku kayak baca sampai halaman 30-an kalau nggak salah, tapi terjemahnya kurang bagus apa ya. Jadi aku kayak nggak mudeng terus udahlah tutup buku itu. Di kantor juga ada ini. Tapi kamu so far enjoy. Dan intinya cuma ya udah bodo amat gitu ya buku. Jadi sudah dari judul udah ketahuan ngapain. Tadi kalau bukunya Erin yang penting jangan mati gitu ya Erin ya. Jadi kalau punya Dani ini buku tentang bumi. Kalau bukunya Maya yang penting gak apa-apa gak disukai gitu. Jadi judulnya udah isinya cuma judulnya doang.
Halo Van, tak lanjut dulu ya Pras ya. Kayak Pras, Ya. nggak apa-apa telat. Wah gini mas sesi yang santuy. Gimana Van? Ini jadi kita lagi main satu orang satu buku. Kamu membaca buku apakah belakangan ini atau pernah baca apa? Halo Mas, Yes. ya. Kalau masalah buku mungkin aku biasanya lebih sering baca cerpen sih Mas. Cerpen Apa dalam, kumpulan cerpen kalau enggak novel gitu. ya apa sih apa contohnya yang bentuknya buku Eh, bukan link atau link semua. Aku tuh biasanya baca tuh buku-bukunya Seno Gumira, Adi Dharma. Contoh apa judulnya? Yang mungkin sejauh ini berkesan tuh apa ya? Judulnya tuh Perempuan Malam kalau nggak salah atau apa ya? Itu kumpulan cerpen sih Mas. Nggak, saya lupa. Waduh, malah gambarnya gini. Bukan. Apa yang menarik tuh? Kalau cerpen-cerpen pendek itu berarti kayak cuma berapa lembar doang gitu ya? Waduh, Itu malah. kebetulan banyak sih, ada 300 atau 200-an kayaknya deh. Enggak, maksudnya satu cerpennya tuh panjang. Oh ya, cukup panjang sih Mas biasanya gitu. Terus apa Banyak yang kan. menarik dari cerpen-cerpen tuh karena nggak baca cerpen? Yang menarik Seno Gumira tuh sebenarnya aku tertarik sama beliau tuh karena dia tuh tulisannya apa ya? Simple gitu Mas, tapi tuh kadang nakal gitu. Simple nakal tapi kok enak gitu bacanya gitu. Jadi kadang kalau dibaca tuh lebih bisa apa ya? Kayak ikut bayangin gitu loh. Ini ceritanya gimana ya gitu. Dan dia kebanyakan ngambil tema-tema atau topik-topik yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat gitu sih Mas. Jadi kadang ada juga tentang kritik segala macam gitu biasanya. Mantap, mantap. Oh ya itu Mas tadi Mas di atas Apa tuh? apa Yang ya mana? tadi bukunya. Ini. Nah itu yang ada cewek duduk kanan sebelah kanan Mas. Ini. Bukan. Nah ya itu Mana sih atas ini? nama malam ya itu. Ini. Ya itu atas nama malam. Mantap. Buku jadul sekali ya. Jadul ya? Iya itu tahun 90-an iya Mas. Tahun 90-an itu. Bisa. Belum pernah sih baca buku-buku lama kayak gitu ya. Dan pasti mungkin excited. Dan kalau cerpen malah guys, aku terakhir tuh malah baru tahu sih karena aku cuma nonton YouTube ya, hiburan kutub. Cerpennya Raditya Dika ada yang ngikutin ya. Kemarin tuh dia bikin 5 tapi dibaca sendiri. Ada yang tahu nggak sih di channelnya? Ada yang nonton? Nggak ada. Bagus banget Belum tuh, sih. asli. Kalau itu belum nonton Mas. Nggak nonton Mas. Tahu Rin? Tahu nggak Rin? Raditya Dikanya tahu, cuma nggak nonton. Cari deh yang cerpen, ada 5 cerpen yang sehoror tuh mengerikan sih, keren banget, jenius sih, bagus banget. Dan itu modelnya kayak video tapi ada teksnya terus dibacain, jadi kayak bisa sampai headsetan itu bisa, bagus itu. Ya 10 menitan. Sih kita muter lagi. Saya harus ngomong nggak Rin nih atau langsung kamu lagi Rin? Mas aja dulu. Kalau aku buku yang terakhir aku baca dan aku suka itu nah, judulnya apa sih kalau bahasa Indonesianya? Kemarin di rumah sih, ini lagi nggak di rumah. Punya tak ambil dari kantor. Ini judulnya ini. Nggak tahu ya, aku tuh suka buku-buku yang nambah knowledge gitu sih, bukan yang ya kan yang fiksi. Kalau waktu aku masih SMA suka gitu ya. Ini nggak ngerendahin selera kan masing-masing ya. Aku suka banget buku ini. Salah satu buku yang tak rekomendasi untuk dibaca siapapun sih. Judulnya The Art of Thinking Clearly, 99 sesat pikir. Jadi ada 99 cara pikir yang salah gitu. Disebutin namanya, kemudian dia sebutin contohnya gitu. 99, tulis ada 99 hal. Dan kemarin aku coba baca ulang itu, yang nomor 1 itu namanya sesat kelestarian. Sesat kelestarian itu kayak kita ngelihat ada artis yang sukses, ngelihat atlet yang sukses gitu, tapi kita lupa bahwa yang nggak sukses itu lebih banyak. Makanya dia ngomong pergi aja ke makam-makamnya dulu gitu. Jadi lihat bahwa yang gagal itu lebih banyak. Jadi itu namanya sesat kelestarian gitu. Jadi kita ngelihat orang yang survivalnya tinggi, dipikirnya tuh semua orang survival. Padahal yang mati itu lebih banyak. Itu satu. Terus sesat yang selanjutnya yang aku masih ingat kemarin baru baca itu namanya apa sih, judul babnya itu semua anak Harvard cerdas. Padahal sebenarnya kan bukan anak Harvard yang cerdas ya guys, tapi yang bisa masuk Harvard hanya orang cerdas.
Oh, itu namanya sesat tubuh perenang. Dipikirnya kalau kita mau renang, itu kita kalau aku misalnya ini Rin, aku pendek kan Rin. Enggak pendek sih, aku tinggi. Pendek terus pengen tinggi harus renang kan katanya kan. Padahal sebaliknya kan, yang renang itu yang badannya tinggi. Jadi kayak Harvard tadi, orang ngomong wah kalau kuliah lulus dari Harvard atau jadi MBA segala macam itu bisa sukses. Padahal sebaliknya, yang bisa masuk sana tuh orang-orang sukses gitu. Makanya kalau sekolah negeri, kampus top di Indonesia kok lulusannya keren-keren lah, yang bisa masuk aja orang keren gitu. Jadi itu namanya bias apa sih bias aku lupa namanya. Jadi tubuh perenang lah kalau disebut sesat tubuh perenang. Dan ada 99 hal lain yang sering kali gitu kita kita apa ya kita alamin tiap hari ternyata salah. Kayak contoh lagi, oh, aku lali namanya setelah apa, orang misalnya Erin nih sering nemenin aku ngisi seminar. Saking seringnya nemenin ngisi seminar, akhirnya apal materi kurin. Terus ketika kamu tak kasih bajuku, kamu yang tampil mungkin bisa, ini band lah gitu. Tapi ketika ada pertanyaan, ada apa hal mungkin kamu baru nggak tahu gitu. Dan seringkali terjadi kayak gitu. Jadi kita kita pikir ketika kita udah tahu satu hal, itu kita udah paling jago. Ternyata akan nggak jago ketika kita tahu sesuatu. Itu udah gajah banget deh buku ini. Nggak begitu mahal, tapi menurutku bener-bener nambah pola pikir sih. Saran aja sih. Itu buku nomor satu yang aku rekomendasikan, guys. Asik. Indonesia atau bahasa Inggris, Mas? Bahasa Indonesia ini. 99 sesat Ya. pikir. Nah, aku nggak bisa bahasa Inggris soalnya, jadi aku cari yang terjemah dan terjemahnya bagus kok. Jadi cuma satu satu bab itu satu sesat pikir. Kemudian dia cuma 2 halaman doang, tapi 3 contoh. Setiap satu bab itu 3 contoh. Ini kesalahannya gini. Menarik banget sih. Simple tapi kayak oh iya ya. Kita bisa sering begitu. Ini Mm-mm. rekomendasi sih. Gitu. Lanjut ke Erin lagi Rin. Apa buku lain selain pengen mati Rin? Selanjutnya ya, aku baru baca sih, cuman baru baca kayak 10 halaman, Nggak terus gak apa-apa, sempat baca lagi. nggak apa. Siapa Judul, tahu menarik. judul bukunya The Miracle of Enzyme. Soalnya aku punya pencernaan yang buruk, jadi Enzim tuh pencernaan. Ini enzim itu kayak zat tubuh. yang Iya, mana? yang hijau nomor 5, yang kelima. Oh, Punya papa saya sih, Mas, jadi tinggal punya ambil papa dong. kamu. Papa Enggak, kamu? maksudnya bukunya. Oh, tak pikir ini Bukunya. papa kamu. Eh, Emang bisa Ya, ya jadi nanti pengobatan dibaca? BTW. enggak, dia lebih kayak misalnya makanan ini bisa efek ke tubuh gimana gitu. Misalnya kalau kita misalnya asam lambung. Asam lambung kalau kebanyakan kata orang minum teh itu bagus, teh hijau bagus. Terus malah kebanyakan minum itu bikin bukan membaik malah memburuk gitu. Itu sih. Tapi ini ilmiah apa Jadi empirik? eh tak tahu. Istriku harus baca deh. Dia punya grup gitu. Kayak mana? Tapi berobat dari buku tuh aneh sih menurut. Aku lebih percaya kayak Halodoc. Gak tahu sih. Tambahan ilmu aja gitu, Mas. Mantap. Enzim itu apa sih terjemahnya? Enzim? Kayak zat di dalam tubuh kita. Sih, makasih menarik bacaannya. Dulu kalau anak waktu zaman aku muda itu kayak ada pengobatan herbal buku-buku kayak gitu di loakan itu 5 ribuan gitu-gitu sih. Lanjut, makasih Rin. Nanti kita muter ya top 3 berarti ya. Masih ada satu putaran lagi ya. Ada 2 lagi berarti yang lain. Halo Dan, kamu apa Dan selain yang novel mele-mele itu selain Bumi Manusia apa lagi? Eh, kalau kemarin tuh baru selesai baca ini, latar belakangnya sejarah juga, Mas. Apa tuh? Judulnya Laut Bercerita. Apa lagi Jadi buku itu kuno nih? ceritanya tentang penghilangan paksa aktivis 98. Mantap. Yang mana biru ini? Iya, biru Laut Bercerita itu. Ini ya. Iya. Tipis sih kayaknya. Jadi itu ceritanya Sudut ya pandangnya kayak apa? ngambil base dari itu versi film pendeknya. Jadi ini ceritanya sudut pandangnya apa? Tentang penghilangan aktivis zaman 98. Jadi diangkat dari kisah nyata juga sih, Mas. Tapi tokohnya juga beda. Mesti dia korbannya, dia yang nyari nggak ketemu atau dia yang ngilangin?
korban sama diceritain dari sudut pandang korban sama sudut pandang dari keluarga si korban. Jadi ada dua part, ada dua bagian. Sih 98 tuh aku kelas 1 SD dong. Kalian belum lahir kayaknya ya. Tapi Iya, tahu-taunya ya belum lahir aku. kalian nyebut itu sejarah ya. Bagi kayak masa lalu aja. Bukan sejarah. Sejarah kayak udah lama itu aku kelas 1 SD. Iya sih, Iya. belajar cerita. Baru tahu ada buku kayak gini. Lanjut Maha. Kamu punya apa list selanjutnya? Oke. Nah, selanjutnya aku judulnya Humankind, Sejarah Penuh Harapan, punyanya Roger Bregman. Krem, Humankind. KIND. Ha-ha. Tentang apa tuh? Tentang isinya dia itu membuktikan kalau mayoritas manusia itu orangnya baik. Anjay. Kamu nanti terlalu optimis ditipu banyak orang. Soalnya dia juga bedain kayak placebo sama nocebo gitu loh. Kalau placebo kan keyakinan kalau minum pil itu bakal sembuh padahal pilnya nggak isi apa-apa. Nah, nocebo itu kebalikannya gitu loh. Kayak diyakinkan kalau semua orang itu buruk padahal belum tentu kayak gitu. Terus dia kayak banyak cerita-cerita berita-berita yang bilang kalau orang ini psycho, orang ini gini, tapi ternyata di balik itu ada kebenaran yang lain. Lebih ke sejarah gitu sih. Ini tipikal bacaan saya banget sih Ma. Kalau ngeliat covernya ya tanpa itunya pasti ya kayak jurnal segala macam jadiin satu story gitu-gitu kan. Makanya tipikal New York Times bestseller ya gini-gini. Dan ini contoh saya yang suka kayak gini ya guys ya. Jadi tanpa merendahkan selera siapapun sih. Menarik kayaknya sih. Hopeful History. Oh history. Tadi aku bacanya Hopeful Story. Oh history ya. Mantap. Ada yang masih kamu ingat nggak salah satu historinya apa Ma? Kayak misalnya Perang Dunia Pertama gitu. Ternyata dikira kan kayak orang itu beneran dari jajaran atas sampai jajaran bawah itu membenci negara yang lain gitu kan. Ternyata ada suatu kejadian di mana kalau pas pas perayaan hari Natal tuh mereka tuh diam-diam ngumpul di hutan ngerayain bareng-bareng gitu, Jerman sama Inggris gitu. Kayak itu berkesan banget. Itu elit global sekali. Gerak lagi kalau ketawa. Makasih Mas, menarik sih ini kayaknya kalau butuh masih bisa banget sih. Kayak segenre masih sama yang biasa aku baca. Pras, ada lagi Pras, list kamu loh Pras. Itu Mas, belum ada Mas. Baru itu aja lagi. Kau nggak baca apa online gitu juga nggak? Atau apa gitu hiburan kamu yang sifatnya membaca? Itu jarang sih baca Mas. Jadi lebih banyak kayak nonton film gitu. Apa film? Udah kalau itu film apa yang kamu tonton dan berkesan? Iya banyak sih. Apa Ada banyak? yang kayak romantis, ada yang komedi. Iya apa? Sebutin judulnya dong. Kayak komik gitu. Oh komik yang berapa? Yang part 1, part 2 juga udah lihat. Enggak, yang kamu berkesan yang berapa? Yang ada Nikita Mirzani atau yang mana? Yang pertama sih. Oh, yang pertama. Yang pertama yang ngerampok bank berarti ya. Yang ngerampok Bang. Yes, itu yang paling bagus yang itu sih kalau aku. Yang lain kayak aduh, apaan sih ini? Tapi nggak tahu, respect lah ke Pras. Halo Van, lanjut ke kamu Van karena kamu vintage sekali. Apa list selanjutnya? List selanjutnya mungkin buku yang belum selesai tuh ini Mas, ini sih mungkin Metodologi agak berat ya penelitian. topiknya. Yang belum selesai metodologi Bukan. penelitian. Bukunya Michael Foucault Apa itu tuh? filsuf Prancis Mas. Apa tuh judulnya? Judulnya Wacana Kuas dan Pengetahuan. Wacana, judulnya aja aneh. Wacana? Kuasa dan Pengetahuan. Buku lama. Bukunya nggak lama banget sih Mas itu. Itu terjemahan Indonesianya sih. Ini kayak buku ajar nggak sih? Kayak buku. Iya itu lebih kayak buku pengantar gitu Mas. Tentang apa nih?
Em, Pemikirannya si Michael Foucault, filsuf Prancis, tentang bagaimana sebuah ini sih kayak eh, sebuah pengetahuan itu kayak memproduksi kebenaran gitu, terus kebenaran itu tuh digunain buat penguasa yang berkuasa saat itu tuh untuk apa ya, melanggengkan statusnya dia sebagai penguasa gitu sih Mas. Paham aku. Jadi Jadi kayak pengetahuan sama kuasa. power itu didusung karena knowledge, knowledge itu bisa bangun power, power itu power itu menggunakan knowledge untuk ke bawah kasih. Paham sih konteksnya? Iya Berat gitu banget sih. sih. Ini biasanya kayak di halaman pertama aja kita udah tertarik, makin ke belakang makin membosankan. Biasanya sih tipikal-tipikal yang kayak gitu. Iya, iya. Kadang emang berat Mas, jadinya belum selesai-selesai itu Mas. Oke, ke saya nih. Oke, putaran kedua saya bakal naruh buku ini sih yang saya suka banget. Kemarin udah ngomongin ya, mendaki tangga yang salah. Tangga yang salah, aku nggak bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya tuh apa ya? Lupa loh. Mendaki tangga yang salah, kayak Eric Barker, kayak YouTuber atau apa ya, dia tuh. Jadi di sini tuh dikomparasi, kalau nggak salah lima hal yang mempengaruhi kesuksesan orang gitu. Dimulai dari introvert atau ekstrovert, bakat atau kerja keras, pokoknya dibandingkan tuh. Sebenarnya tuh yang orang jadi sukses tuh karena bakat atau karena kerja keras, karena introvert atau karena ekstrovert, karena usahanya sendiri atau usahanya orang lain dan segala macam tuh dikomparasi. Kemudian dia kasih kesimpulan setelah riset, dia kasih kesimpulan bahwa ternyata paling penting tuh kayak gini. Oh, orang introvert harusnya karirnya kayak gini. Menarik banget sih ini, kayak kayak salah satu buku yang ya membuat kita itu di posisi manapun masih ada peluang untuk suksesnya kalau saya pilih nyimpulin sih. Dan kalau kita tahu itu lebih awal bakal ngebantu kita banget gitu. Sekali lagi nih, Wall Street Journal bestseller, pokoknya saya tuh bacanya yang gitu-gitu, bestseller gitu. Oke, kita ke list terakhir dan putaran terakhir dari Airin lagi. Rin, apa Rin terakhir yang kamu, nggak harus yang kamu baca, nggak harus yang kamu udah selesai, yang penting jadi referensi baru aja. Kalau yang belum dibaca ada sih Mas, 2, cuman nggak deh, nggak bahas yang itu. Aku bahas Rich Dad Poor Dad aja. Waduh, buku MLM sekali. Asik. Ini kalau di Nggak MLM ini sebenarnya. di Gramet di pojokan tuh isinya tulisannya ini semua itu kalau di Semarang. Itu kan banyak ya seriesnya ya si Kiyosaki ini ya. Iya banyak. Aku baca tuh yang covernya putih, versi lama. Soalnya punya papaku juga. Oh, ini malah versi lamanya ya. Tapi kan malah yang ada mukanya ini versi lamanya. Oh ya? Ini tuh kan yang diajari tentang kuadran-kuadran gitu juga kan? Nggak, bener nggak sih? Kiyosaki itu yang bikin kuadran. Dia lebih kayak cerita kenapa orang harus melek finansial, gimana cara kayak lebih smart buat cari uang. Terus ada quote ini ya Mas, tanpa melek finansial dan pengetahuan tentang bagaimana cara uang bekerja, mereka tidak disiapkan untuk menghadapi dunia yang sedang menantikan mereka, sebuah dunia di mana pengeluaran lebih ditekankan daripada pendapatan. Jadi kayak misalnya orang-orang biasa yang sering kredit motor, padahal sebenarnya dilihat dari gajinya itu kayak pas-pasan doang buat kredit motor. Nah dia kayak gitu deh pengeluarannya gitu. Terus kita lihat di iklan juga banyak kayak TV bilang beli ini. Jadi kita itu ditekankan buat konsumtif gitu terhadap barang. Jadi harus kayak mindsetnya itu dirubah, jangan dikit-dikit pengen beli gimana gitu. Gitu sih Mas. Terus gimana ditambahin gitu penambah pemasukannya. Pemasukannya jangan dari satu doang, jangan dari gaji doang gitu. Iya, soalnya aku ingat waktu saya masih kuliah itu pernah ada yang bilang si seminar-seminar itu bikin kuadran. Ini katanya kalau nggak salah itu Kiyosaki, nggak tahu di buku apa ya, yang dia bilang pertama itu employee, self employee, investor, sama apa sih kayak bisnis gitu. Jadi kuadran 4 gitu loh, 4 kotak. Orang biasanya di employee-nya iya, sekarang Mas. jadi employee, harusnya naik ke investor, naik segala macam itu sih. Jadi kalau ini kurvanya itu datar, kalau jadi orang dengan bakat atau kerja dengan fisik itu bakal nanjak, tapi nanti setelah tua turun. Tapi kalau jadi investor atau jadi bisnis itu naik terus. Ingat tuh itu sih si Kiyosaki ini. Kalau aku ingat ya, tapi nggak pernah baca bukunya sih. Cuma tahu bukunya, tapi kayaknya bukan aku banget. Akan nggak melek finansial dong. Cool. Buku yang berat. Dan yang terakhir Dan. Makasih Rin.
Iya, sama-sama. Apa Dan? Terakhir kamu Dan? Saking banyaknya bingung apa? Saking nggak? Ini buku matinya epidemiolog karyanya Rob Wells. Matinya kayak Jadi pernah tahu. Epidemiolog. Kayak pernah tahu aku. Jadi ini kayak mengkaitkan tentang ekspansi modal sama kemunculan wabah virus kayak gitu Mas, garis besar. Ini buku baru banget ya? Iya baru. Oh sih. Kayak pernah denger tapi Jadi ternyata kayak penebangan hutan itu juga ada hubungannya sama kemunculan patogen atau virus baru. ada konspirasi sekali itu. Lindungi hutan sangat berperan gitu. Untuk mencegah. Terus apa lagi tuh? Dia udah baca atau masih baca reviewnya atau? Masih baca berapa halaman ini Mas? Masih. Bukan aku di rumahan gini di kamar. Kan katanya itu virus itu apa habitatnya di hutan kayak gitu Mas katanya. Maksudnya habitatnya di hutan? Kalau ditebang pulang gitu. Jadi ketika ditebang itu nanti nyebarnya itu ke lingkungan kita. Kalau hutannya udah nggak kompleks, maksudnya kalau udah nggak beragam lagi itu penyebarannya bakal lebih cepat gitu katanya. Sih. Mantap. Praktek loh. Makasih Dani, buku yang up-to-date dan Oke Mas. kedengaran keren gitu. Tapi saya nggak selalu itu tadi kalau di sesat pikir tuh ada yang kayak gitu, Rin. Jadi kayak hasil sama proses dikomparasikan tahu-tahu ya ada hubungannya gitu. Kayak orang sukses kayak Kiyosaki kan bikin buku itu. Masalahnya orang yang nggak sukses tuh nggak pada bikin buku gitu. Paham nggak sih kalian? Jadi Paham. nyambungin makanya waktu baca Think Clearly itu tuh kayak ya hal kayak gitu ngambil kesimpulannya. Oke lanjut. Makasih Dani sharingnya. Maha, apa yang kamu taruh di listmu terakhir Mah? Kok aku bingung ya Mas ya. Saking banyak Banyak. atau saking nggak ada? Saking banyak ya. Yaudah nggak, ya banyak juga nggak apa-apa, apa aja dah yang kamu ingat deh sekarang. Aku dua sih. Apa? Yang pertama Loving the Wounded Soul, punyanya Regis Mahdi. Loving The Wounded Soul. oh, The- Itu orang Indo yang bikin, cuman judulnya itu bahasa Inggris. oh Indo. Nah itu Tentang apa tuh? tentang asal usul depresi. Kok anak-anak muda zaman sekarang bacaannya kayak gini-gini sih? Orang nggak keterima kerja, orang-orang udah punya istri nggak bisa nafkahin, baca kayak gini masih muda. Lalu yang Ya, kedua soalnya- Yang kedua Psychology of Money. aduh, apa tuh? Tentang apa tuh? Aku belum selesai sih kalau itu, tapi tentang ternyata uang itu perkara sifat dan perilaku, bukan perkara kayak hukum pasti kayak fisika atau matematika gitu. Timeless lesson on will, greed, and happiness. I see. Mantap. Terus kenapa yang tadi yang depresi itu apa yang dia Kalau hal yang baru depresi, kamu depresi itu tuh kayak selain bahas yang kenapa dia bisa kayak selain scientific tapi juga bahas sifat dasar gitu loh, kayak kalau ekstrovert kenapa kok bisa tiba-tiba depresi, kalau introvert kenapa bisa depresi. Terus juga ada zat-zat apa yang bisa menyebabkan depresi kayak amigdala gitu-gitu. Kalau Kayak lebih ke money, penyebab-penyebabnya. kalau money ini apa Kalau baru psychology. yang kamu tahu? Yang aku tahu kayak ada orang kaya yang tiba-tiba jeblok jatuh karena memang tidak ada perencanaan keuangan yang jelas. Terus ada juga yang gajinya biasa-biasa aja tapi bisa ngasih warisan gede ke anak-anaknya gitu. Dia ngomongin teknis gitu juga. Caranya gimana gitu. Kayak lebih ke psikologinya sih. Kayak uang itu sebenarnya untuk dari berdasarkan perilaku aja juga bisa dapat uang yang gede, nggak harus
dari prestige dari kaya duluan, karena orang kaya pun juga kalau perilakunya nggak apa ya, stabil, itu nanti dia juga bisa jatuh juga gitu. Asik, betul. Makasih Ma, buku yang berat untuk anak-anak muda sekarang ya, tentang melek finansial, tentang depresi dan health 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 mental health. Pras, film apa Pras? Listmu yang kedua Pras setelah Comic X. Itu film kartun gak apa-apa. Pinipin. Enggak, Stand By Me lah. Dan Doraemon. Iya, Doraemon. Tentang apa tuh? Nggak pernah nonton sih. Tentang apa tuh ya film ini tuh? Kenapa menarik? Ya kayak perpisahannya Doraemon sama Nobita itu, Pak. Terus gue sedih. Iya. Yes. Oh ini Stand By Me 2 dong. 2021. Berkesan bagi kamu, Pras? Kayak teman lama akhirnya berpisah gitu. Iya, kayak pengen Nobita itu masalah kan pengen apa ya? Mau bisa impian neneknya itu buat pernikahannya Nobita itu. Sampai nyusul ke masa lalunya. Oh, I see. Wah, sangat spoiler sekali ya. Aku nggak nonton dan nggak main nonton juga sih. Makasih Pras. Ivan, terakhir Van. Iya. Apa list kamu Van? Lo Van? Hilang dong. Jadi sebagai penutup yang saya bawa nih, kalau lagi nggak di rumah, khusus untuk seri ini, saya bawa bukunya. Baru banget nih, gara-gara sesi ini saya beli dan nggak tahu ini berapa halaman tuh. Halo Van. Halo Mas, maaf keluar Mas. List kamu apa? Malah kepencet kan? Apa list kamu terakhir? Mungkin mau list film aja deh Mas. Buku tuh belum banyak lagi sih. Ya apa? Mungkin ini film yang sebenarnya lagi sering tak tonton karena mungkin mau Apa buat skripsian sih Mas. Apa tuh? DCP. Judulnya Lewat Jam Malam. Ya, Lewat Jam Malam. Tentang apa tuh? Dia nyeritain tentang mantan. Buset ini. Iya, itu film tahun 59. Buset, tadi orangnya kayak kamu ya, buku lama. Bacanya. Terus Mari Ismail. Itu nyeritain tentang ini sih, mantan pejuang kemerdekaan gitu. Dia habis jadi pejuang, terus dia nyoba menjadi masyarakat normal lah gitu, menjadi warga sipil biasa gitu. Tapi nggak bisa sih gitu, karena kehidupan perang gitu kan banyak banyak rintangannya gitu, banyak pikiran segala macam gitu kan. Jadi dia si tokoh utama ini sebenarnya kayak kalau masa sekarang tuh kayak derita PTSD gitu loh Mas, kayak gangguan psikologi pasca perang gitu loh. Jadi ya dia kesusahan gitu dalam hidupnya sebagai masyarakat sipil biasa gitu. Cuma yang menjadi menarik tuh di sini, film ini tuh dia nggambarin bagaimana konsekuensi revolusi itu membawa kekerasan gitu loh di kehidupan masyarakat Indonesia pada waktu itu gitu Mas. Gitu sih. Singkatnya gitu sih. Buset, Daning bisa ditonton ya Dan selama sesama pecinta revolusi. Oh iya, Atau Mas. pernah nonton ya kamu. Oke, terakhir nih udah 15.7 aku udah harus meeting di sebelah. Jadi kemarin aku baru beli banget dan 200-an halaman tapi udah hampir selesai dalam 3 hari ini. Bukunya judulnya Pecahkan. Kalau ada yang tahu. Ini buku teori stand up dari belajar stand up comedy dari job pertama sampai job pertama. Ya bukan karena saya pengen jadi stand up ya, pengen baca buku aja, dan bukunya ada animasinya juga, ada latihan-latihannya juga, jadi benar-benar buku praktikal mau belajar stand up. Nggak tahu sih buku-buku yang kayak gini tuh praktikal itu enak untuk dibaca aja sih kalau bagi saya, karena ada teori, ada contoh, ada segala macamnya gitu. Jadi memang buku yang menarik dan secepat itu saya membacanya karena ya dunia yang saya sukai juga, jadi
yang menarik guys. Lumayan mahal tapi bukunya tuh 110.000. Aku udah mau di bab terakhir nih. Mas Dan nggak kepikiran bikin buku, Mas? Loh, aku udah punya dong. Oh, ya, Ada judulnya beneran. Presensi Magang Alam. Aku nulis blog segala macam. Aku nulis untuk orang yang paling spesial di hidupku. Jadi aku nulis buku, troli buku guys. Bukunya setebal ini, Rin. Setebal ini buku tulis. Aku nulis pakai tangan dalam waktu sehari, 2 hari. Nggak lama lah gitu. Isinya tuh tulisan tangan gitu. Terus tak kasih ke istriku. Calon istriku sih waktu itu. Keren banget sih waktu itu. Harusnya tersanjung. Tapi kata istriku mah gitu aja, gitu doang. Padahal nulisnya tuh kayak emosional waktu itu. Habis bolpen satu bolpen tuh tintanya habis. Keren sih itu. Nantilah kapan-kapan ya. Itu dulu, bukannya tidak bahagia aku cerita itu. Itu dulu guys. Untuk siang hari ini, makasih atas sharingnya. Ini tak record, tak post juga. Nanti kayaknya keren bikin top apa gitu, top 5 apa gitu ya Mah ya. Top 5 versi anak magang. Jadiin konten dipublish ya biar banyak yang subscribe. Cuma banyak subscribe. Itu doang guys, aku harus ke meeting sebelah. Dadah, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa di sesi-sesi yang lain. Dadah semuanya. Selamat siang. Terima kasih, Mas. Makasih Mas.